Tanda-tanda orang yang berselingkuh. Yang pertama adalah lebih waspada terhadap ponselnya. Jadi ponselnya itu punya password, pasangannya tidak tahu. Dan menggunakan ponselnya itu akan kelihatan sangat waspada, takut diambil pasangannya. Di sini penuh rahasia. Jadi ponsel sekarang ini banyak tempat perselingkuhan. Bahkan di situ buat namanya nanti si boy, padahal itu adalah si Vivi, Alia. Padahal dibuatnya nantinya namanya itu si Togar atau Toke Sawit. Tapi sebenarnya itu adalah selingkuhannya. Di sini udah banyak kebohongan semua. Cara menggunakan ponsel dia sudah tidak normal. Kalau saya normal, saya menggunakan handphone dia di rumah, password istri saya tahu. Anak-anak saya tahu. Staf gereja saya pun kadang-kadang ada yang tahu. Jadi mereka bebas siapa yang menelepon saya, mereka bisa tahu. Dan YouTube juga saya sampaikan kepada saudara yang ada mungkin di TikTok. Kalau saudara mau konseling silakan hubungi saya di ponsel saya 0811 63 7347. Itu WA saya. WA saya hanya satu, hanya di situ saja. Jadi saya belajar transparan. Ya nggak salah ada WA 2 atau 3. Nggak salah pakai password. Tapi pasanganmu tahu gitu loh. Jangan sampai caramu itu bersembunyi-sembunyi. Ketika ada bunyi telepon, engkau pergi bergerak keluar ke arah kamar mandi. Pergi ke depan. Bisik-bisik. Model getar. Ingat satu waktu itu pasti ketahuan. Ayo kembali bertobat. Yang kedua, kalau orang mulai berselingkuh itu adalah perubahan sikap saat bersama dengan pasangan. Jadi ketika bersama dengan pasangannya itu dia sudah nggak normal lagi. Udah nggak fokus dengan pasangannya. Dia sudah memikirkan yang selingkuhannya itu lebih banyak. Namanya lah orang selingkuh sudah mulai jiwanya udah mulai terganggu. Kalau saya bilang gangguan jiwa. Jiwanya mengalami gangguan. Yang di depan matanya pasangannya tidak lagi diperhatikan. Yang jauh. Padahal yang merawat dia nanti pasangannya. Saya sudah saksikan. Ketika dia mati, sakitnya itu di tangan istri pertamanya. Sakitnya. Ini kisah nyata yang saya saksikan. Karena saya berkunjung ke tempat dia. Sampai matinya pun saya lihat. Tapi di selingkuhannya itu gak merawat dia ketika sakit. Hanya mau uangnya. Dan ketika meninggal pun yang menguburkan istri pertamanya. Yang kedua, yang ketiga, banyak hanya tempat ya pemuasan nafsu dan mengambil uangnya. Ya, perhatikan perubahan pasanganmu itu kelihatan. Postur tubuhnya tidak akan bisa berbohong. Yang ketiga, kalau orang berselingkuh, penurunan gairah seksual sehingga dia tidak punya gairah lagi dengan pasangannya. Jadi kalau laki-laki itu selama sebulan gak dapat hubungan seks, dia tenang-tenang aja, ya, kecuali karena di luar kota ya, atau karena ada sakit penyakit. Tapi kalau dia normal, tapi dia tidak mau mengajak istrinya, kemungkinan salah satu tanda. Atau istrinya tidak mau mengajak suaminya, dia punya laki-laki yang lain. Kalau sekarang udah hampir sama. Istri yang berkhianat dengan suami yang berkhianat udah hampir sama. Sakitnya udah sama. Sama-sama sakit jiwa, sama-sama terganggu jiwa mereka. Yang keempat, sering berbohong. Kalau jadi pasanganmu suka berbohong, dari mana? Oh dari rapat, dari mana? Oh acara pesta. Padahal nggak dari pesta, padahal nggak dari rapat. Berbohong. Itu udah jelas, kemungkinan besar tanda ada perselingkuhan. Kelima adalah muncul masalah finansial. Sehingga keuangannya itu nggak ada untuk istrinya, nggak ada untuk anak-anaknya. Untuk orang lain ada, untuk perempuan itu ada, untuk selingkuhannya ada. Ini yang menyedihkan. Anak-anaknya bisa kekurangan uang, tapi selingkuhannya bisa enak hidup, berpoya-poya, hedonisme. Yang keenam, susah dihubungi. Jadi orang yang sedang berselingkuh itu susah dihubungi. Selalu ada alasan, signal tidak ada, pulsa habis, lagi dinonaktifkan, lagi charger, oh ketinggalan. Macam lah. Padahal daerah itu banyak signal. Pulsa ada, kantor pun ada wifi. Tapi selalu ada banyak kebohongan. Perubahan rutinitasnya sudah tidak normal lagi. Yang biasanya dia pulangnya jam 5, tiba-tiba pulangnya udah jam 10 malam atau besok paginya. Kalau dia memang pulangnya besok paginya, dia akan kasih tahu tempatnya di mana. Itu akan dikasih tahu, tapi sudah mulai jik-jak dia, mulai rutinitasnya itu sudah polanya udah berubah. Udah nggak kayak biasanya.
jelas itu sudah mulai menandakan ke arah perselingkuhan, kebohongan. Yang ke-8 terakhir, kurang tertarik menghabiskan waktu bersama pasangan. Jadi ketika pasangannya mengajak, ayo kita berdua. Ini semua keluarga-keluargaku yang di YouTube ya, yang udah cerita ke saya. Ini semua benar. Gak tertarik ketika pasangannya mengajak dia dating berdua. Ayo kita pergi liburan, dating, pergi berdua ke Bali atau kemana begitu. Atau minum kopi, nonton. Ada aja alasan pasangannya, aku sibuk banyak kerja kantor. Itu tanda-tanda. Jadi semua tanda-tanda ini adalah tanda-tanda perselingkuhan yang sering terjadi di rumah tangga-rumah tangga. Yang pertama, lebih waspada terhadap ponsel. Yang kedua, perubahan sikap saat bersama dengan pasangan. Yang ketiga, penurunan gairah seksual. Yang keempat, sering berbohong. Yang kelima, muncul masalah finansial. Yang keenam adalah susah dihubungi. Yang ketujuh, perubahan rutinitas. Yang kedelapan, kurang tertarik menghabiskan waktu bersama pasangan. 88 ini ciri-ciri orang yang sudah berselingkuh. Saya berdoa supaya saudara tinggalkan perselingkuhan. Amin.